Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Akang, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan dan cita-cita. Puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, kenikmatan iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan, sore hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya menanti adzan maghrib, ya, nikmatnya menanti adzan maghrib untuk melaksanakan buka puasa di hari yang kedua Ramadan 1444 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita dan semua rangkaian ibadah amaliyah Ramadan kita khususnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan amaliyah kita menjadi syarat untuk kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Akang, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan khutbah kepada para sahabat, menyampaikan mauidhah kepada para sahabat. Kemudian ketika beliau menaiki mimbar, ketika di tangga yang pertama mimbar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian di tangga kedua Rasulullah kembali mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga Rasulullah pun mengucapkan amin. Lantas hal itu disaksikan oleh para sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah beliau menyampaikan khutbahnya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan sampai kami melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya? Engkau mengucapkan amin, amin, amin." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai para sahabat, sesungguhnya tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ia menyampaikan doa. Yang pertama, ketika di tangga yang pertama, doa malaikat Jibril adalah syaqi abadun adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar lubi." Kata malaikat Jibril, "Celakalah Muhammad, umatmu yang apabila ia bertemu dengan Ramadan, Allah berikan kesempatan dengan bulan suci Ramadan, bisa melewati bulan suci Ramadan, tetapi tidak membuat ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kemudian Nabi ucapkan amin. Kemudian di tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan syaqiyan abdun adraka walidayhi. Celakalah Muhammad, umatmu ataupun seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, ataupun salah satu dari keduanya, falam yudkhiluhul jannah, tetapi tidak membuat ia masuk surga. Maka Rasul pun mengucapkan amin. Kemudian yang terakhir, sakian abdu dukirta indahu walam yusolli alaika. Celaka Muhammad, umatmu apabila disebut namamu ia tidak bersolawat atasmu. Ya Allah. Kemudian Rasul pun mengaminkan doa itu. Sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bayangkan, apakah mungkin doa itu tidak diijabah ataupun doa itu tertolak? Atau sahabat-sahabat berpikir ketika doa yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasul? Ya salam, sudah pasti doa pengharapannya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini yang kenapa Akang sampaikan, karena khawatir, ya, sebagaimana yang kita maklum ketika kita introspeksi diri kita,
berapa puluh kali Ramadan bertemu kepada kita, berapa puluh kali Ramadan menjumpai kita, dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi apakah kita yakin Ramadan yang mana yang mampu menghantarkan kita pada pribadi yang takwa? Ramadan yang mana yang mampu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan surga, yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ini perlu kita renungkan. Bagaimana tadi malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi seseorang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mendapatkan kesempatan dengan bulan suci Ramadan, bisa melewati bulan suci Ramadan, tetapi tidak membuat ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ya, dosanya tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal syahrul Ramadan ay syahrul maghfirah. Padahal bulan Ramadan itu, nama lain dari bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Makanya aneh ketika seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi tidak membuat ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dan mungkin juga itu kepada kita ya, nasihat penting untuk kita, apa? Celakalah ataupun kita melihat rugilah ya, ketika seseorang ataupun di antara kita yang bersama dengan orang tua, Allah mentakdirkan kita masih bisa bersama dengan orang tua ya, kedua orang tua atau salah satunya, baik dengan ayahanda kita maupun dengan ibunda kita, tetapi tidak mampu ataupun tidak menjadikan kita ahli surga, atau tidak menjadikan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Makanya ketika sahabat-sahabat semua di antara kita ketika masih ada orang tuanya ya, kedua orang tuanya ataupun salah satunya, justru itu adalah kasih sayang Allah, modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maka ketika kita ingin selamat dan tidak didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka kita semua ketika mendengarkan ataupun mendengar sebutan nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah lupa untuk bersolawat kepadanya. Karena barang siapa seorang hamba yang lupa bersolawat kepada Rasul ketika namanya disebut, maka kecelakaan baginya. Na'udzubillah, subhanallah. Sahabat-sahabat Akang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga semua apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita, mampu kita manfaatkan untuk senantiasa mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan serta keselamatan baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bimuradih. Apabila ada yang datang itu, apabila ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu semata-mata kebodohan akal sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.